Oke. Selamat berjumpa kembali pemirsa Dakau TV di program dialog yang senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang masing-masing. Nah, pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu ini, Dr. Hesti Respati Ningsih. Beliau adalah dosen di STI Raja Wali kalau nggak salah ya, di Iya, betul, Pak. Purworejo, Jawa Tengah. Beliau adalah alumni S3 Universitas Merdeka Malang untuk program studi S3 Ilmu Ekonomi. Luar biasa. Apa kabar Bu Dokter? Baik, alhamdulillah Pak Hidayat. Sepertinya lama kita nggak ketemu setelah pandemi. Iya, Membuat hampir 2 orang tahun, tidak Pak. bisa kemana-mana ya. Iya. Ya. Gimana kondisi Purworejo setelah pandemi ini, Bu Dokter? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Dakau TV? Ya, di Purworejo ini sekarang sudah mulai membaik. Kemarin kita masuk di zona hitam PPKM level 4 gitu ya. Cuman di akhir Oktober ini sudah ada penurunan yang signifikan, sehingga kalau kita bicara UMKM sudah mulai menggeliat, kegiatan-kegiatan pelatihan pemberdayaan sudah banyak dilakukan kalau di Purworejo. Ya. Saya termasuk orang yang sangat antusias terhadap sektor UMKM itu yang akan lebih dulu bangkit daripada sektor yang lain. Bisa diceritakan nggak untuk kasus Purworejo dan pengalaman Bu Dokter dalam mendampingi UMKM di Purworejo dan mungkin Jawa Tengah juga seperti apa? Ya, baik, terima kasih Pak Hidayat. Ini sekedar sharing aja ya, karena memang sekedar informasi Kabupaten Purworejo ini terletak di sebelah baratnya DIY, berarti terbatas karena kita berada paling dekat dengan wilayah DIY, perbatasan Jawa Tengah dengan DIY untuk Purworejo. Kemudian kalau kita bicara UMKM, jumlah di Kabupaten Purworejo juga relatif banyak sekali, apalagi di masa pandemi ini Purworejo justru mengalami peningkatan secara kuantitas untuk jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo, yang tadinya hanya terdata sekitar 28.000, ini pasca pandemi malah ada peningkatan signifikan gitu ya. Ini hampir berapa ini? 71.000 peningkatannya, Pak. Luar biasa ya. Ya, ini terkait dengan pendataan karena memang kemarin ada proses pengusulan dari BUPM itu ya, dari Banpres Presiden kaitannya dengan bantuan UMKM. Namun demikian kalau kita bicara UMKM yang aktif ya sekitar 35 ribuan jumlah UMKM di Purworejo. Jadi memang lumayan banyak di kami. Ini baik yang sektor di perdagangan, kemudian ada juga yang bergerak di bidang sektor pengolahan gitu ya. Kuliner paling banyak di kami, ada juga craft, kemudian ada juga fashion dan yang masuk di beberapa industri kreatif gitu ya. Ada yang masuk ada beberapa startup juga untuk marketing online, kemudian ada juga yang masuk di kategori yang seperti ini ya, YouTuber gitu ya, sekarang banyak muncul di situ, sehingga memang ini menjadi menambah dengan jumlah peningkatan sektor ini, Pak. Jadi alhamdulillah ini lumayan kalau dilihat dari jumlahnya. Ya. Mendorong tumbuh begitu cukup tinggi UMKM di masa pandemi ini, Bu Dokter. Ya. Yang mendorong gitu ya Pak ya, yang mendorong kenapa meningkat itu tinggi ya, karena kalau kita lihat di dampak pandemi ini kan juga salah satunya di kota-kota besar ini juga banyak pengurangan jumlah tenaga kerja, dan beberapa kami telusuri juga pada akhirnya mereka kembali ke daerah. Kemudian kalau di sini pun pada akhirnya mereka memunculkan banyak wirausaha baru atau usaha-usaha kecil yang karena terdampak dari pandemi itu juga gitu. Jadi ini salah satu hal yang memang mendorong tumbuhnya jumlah wirausaha di wilayah Kabupaten Purworejo. Apa insight yang bisa diambil dari tumbuhnya UMKM di masa pandemi ini menurut amatan Bu Dokter? Ya,
Kalau dari tumbuhnya berarti kalau kita lihat insight-nya kan artinya muncul pertumbuhan wirausaha baru ya Pak ya. Artinya mereka secara mandiri sudah mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya. Tidak lagi mereka berpikir untuk mencari pekerjaan, tetapi pada akhirnya mereka menciptakan peluang-peluang untuk menolong hidup mereka sendiri gitu ya. Itu yang jelas terasa itu. Kemudian yang kedua ada beberapa memang di masa pandemi ini justru ada peningkatan signifikan di omset. Ada beberapa bisnis baru yang akhirnya malah tumbuh berkembang di masa pandemi. Yang pada akhirnya dampaknya secara meluas di wilayah kan jumlah tenaga kerja yang bisa diambil di lingkungan itu juga meningkat. Kemudian ada beberapa prospek seperti bahan baku yang diperoleh di wilayah kami juga akhirnya juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu hal-hal yang bisa sangat terasa dari pertumbuhan wirausaha saat ini. Kemudian salah satu juga karena sekarang ada sebuah kesempatan baru terkait dengan adaptasi teknologi sehingga sekarang UMKM pun akhirnya muncul karena kemudahan-kemudahan di akses marketing gitu ya yang mereka akses dengan mengoptimasi media sosial pun pada akhirnya mereka bisa secara mandiri untuk mengelola usahanya. Jadi misalnya tidak harus meng-create produk kan Pak kalau misalnya di sisi aspek UMKM tetapi mereka membantu menjualkan menjadi reseller atau dropshipper atau sekedar sederhananya membantu membuatkan status di media sosial itu pun sekarang tumbuh banyak terutama di kalangan pemuda. Begitu Pak. Bu Dokter, apa potensi Ya. yang ada di Purworejo yang membuat para pelaku UMKM ini cepat begitu tumbuh? Ya, terima kasih. Kalau kita lihat potensi secara eksternal gitu saja, kita melihat memang tadi yang pertama kita berikan peluang untuk marketing online gitu ya, sehingga mereka bisa dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang kedua, memang banyak sekali potensi di wilayah Kabupaten Purworejo yang belum banyak dikembangkan, sehingga dengan mereka itu banyak tumbuhnya wirausaha baru atau mungkin UMKM itu menjadi tumbuh bersama, ini banyak potensi-potensi lokal yang pada akhirnya bisa dikembangkan. Ini contohnya, kemarin itu banyak UMKM yang mengolah batang pisang itu menjadi keripik gitu ya Pak ya. Ini hal yang sederhana karena salah satu potensi Purworejo itu di beberapa wilayah itu memang tumbuh berkembang dengan baik adalah potensi pisang. Ternyata tidak hanya pisang saja yang bisa dibuat ceriping, keripik dan sejenisnya, tetapi kemudian batang pisangnya pun laku sampai dengan kalau kita mengistilahkan apa ya, bonggolnya itu Pak. Di samping batang dari tubuh pisang sendiri juga bonggol itu akar yang paling bawah itu malah dimanfaatkan menjadi keripik dan bahkan ada beberapa teman-teman UMKM yang berhasil dipasarkan di luar negeri gitu ya. Jadi ada yang sudah dibawa teman-teman meskipun belum ekspor secara mandiri tetapi memang ada pengiriman produk lokal ke luar negeri seperti misalnya kayak Hong Kong, Taiwan kayak seperti itu. Dari bonggol pisang itu. Ya, dari bonggol pisang. Di samping itu potensi wilayah paling banyak di kami itu sebenarnya yang pertama gula. Kami memang identik dengan gula kelapa, bahkan salah satu usaha yang memang sudah melakukan ekspor sampai dengan di beberapa negara gitu ya. Ini ekspornya sudah mandiri itu ada muncul produk baru yang namanya gula cair atau gula sirup gitu yang dari organik gitu juga muncul karena potensi kami hampir di wilayah kecamatan itu punya potensi gula kelapa maupun gula aren. Kemudian ada juga potensi bambu yang permintaan juga lumayan cukup banyak, terutama apabila sekarang sudah back to nature lagi menggunakan materi lokal, tidak lagi menggunakan plastik, sehingga sekarang tumbuhnya banyak craft-craft dari atau nanti peralatan rumah tangga yang dioptimalkan dari bahan baku bambu ini bisa memunculkan peluang-peluang baru di wilayah Kabupaten Purworejo. Sebagian besar pasarnya memang diserap oleh lokal ya, bukan keluar ya. Yang sektor kalau sektor gula, kalau memang gula dengan karena gula di sini itu kan ada beberapa jenisnya. Kalau kita bicara kualitas, ada beberapa kualitas yang kemarin kemarin kita sempat ngobrol dengan teman-teman dari komunitas atau dari kelompok usaha atau kita bisa menggunakan istilah klaster gula gitu ya. Ada beberapa kriteria kalau gula dengan kualitas paling bagus gitu atau malah justru memenuhi kualifikasi organik
organik itu dari mulai bahan baku tanam itu sendiri itu tidak terkontaminasi oleh bahan kimia. Jadi itu nanti ada sertifikasi khusus, itu organik memenuhi pasar internasional Pak atau ekspor. Sementara yang gula lokal gitu ya, yang masih diolah secara lokal ini rata-rata yang ekspor itu lebih banyak ke gula kristal. Sementara seperti gula dadu, gula kemudian ada gula istilahnya kalau di tempat kita itu dakon gitu ya. Nah, ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar baik regional maupun nasional karena ciri kami memang di industri gula itu memang relatif lebih banyak produksinya. Ya, saya dengar juga durian menjadi salah satu potensi yang tumbuh di Purworejo. Sejauh mana kemudian modifikasi atau apa istilahnya membuat varian-varian makanan oleh-oleh dari durian itu, apa ada semacam kreativitas yang muncul di sana? Ya, terima kasih Pak. Ya, salah satu kalau di potensi lain kita memang unggul di durian Pak. Bahkan kemarin kita juga sempat launching varian baru, itu varietas baru untuk namanya sikatap gitu ya. Jadi menjadi unggulan Kabupaten Purworejo gitu ya. Selain nanti ada beberapa durian lokal yang memang sudah menjadi ciri kami gitu ya di Kaligesing di beberapa wilayah seperti Kalimantan itu juga terkenal dengan somongari gitu juga sama ini juga terkenal dengan hasil duriannya. Namun demikian kalau untuk produk turunan ini memang masih belum banyak karena kenapa? Bukan berarti kita itu potensi lokalnya terbatas tidak, tetapi memang justru dijual durian saja masih kurang gitu loh Mbak Hidayat ya. Jadi memang akhirnya industri olahan durian di kami ini menjadi relatif sangat terbatas gitu. Kalau durian lokal itu malah banyak mengalir ke luar kalau pas musim durian di kami gitu ya. Jadi ini aja permintaannya masih relatif tinggi sekali. Sehingga belum banyak dimanfaatkan. Yang banyak dimanfaatkan untuk harian itu kadang malah kami memanfaatkan dari banyak mendatangkan dari luar gitu ya, seperti durian Medan memang yang sepanjang musim ada. Nah, kami salah satu PR kami memang membuat durian Purworejo itu bisa sepanjang musim ada itu. Tapi kalau cirinya memang nanti suatu ketika bisa datang ke Purworejo untuk mencicipi durian khusus Purworejo gitu ya. Jadi ada ciri khusus yang membedakan dengan durian yang lain. Begitu Pak. Ya, emang juga, tapi kalau cuma mencicipi itu mestinya harus banyak. Ya, maksudnya harus banyak, harus sedikit ya, eman-eman gitu ya. Iya, jauh-jauh Ya, sana. ya, ya. Bu Dr. Hesti ini kan dosen ya. Maksud saya dalam perspektif akademik, situasi yang tadi memunculkan banyak UMKM yang aktif itu dalam kajian ekonomi itu fenomena apa kira-kira? Ya, kalau di sisi akademisi, salah satu yang memunculkan kenapa sih kita ternyata muncul UMKM-nya yang dimaksud gitu ya. Kalau dari perspektif akademik, karena memang kita melihat satu potensi atau peluang orang berusaha itu ternyata memang bisa memunculkan banyak peluang lain gitu. Sehingga memang karena kondisi masyarakat saat ini itu membutuhkan uang yang mudah didapatkan saat ini gitu ya. Kalau kita melihat dari sisi pekerjaan, kita harus ngelamar, kemudian nanti juga harus ada memiliki kualifikasi dan kompetensi yang kemudian belum tentu setiap hari kita menghasilkan gitulah istilah kita saya meminjam istilah teman-teman gitu. Kemudian dari ini ternyata memunculkan fenomena baru ya. Fenomena baru itu artinya kalau kita berdagang, kalau kita berwirausaha atau menjadi UMKM itu setiap pendapatan itu bisa kita kelola dengan baik gitu. Dari sisi kita selaku memanfaatkan peluang yang ada karena pandemi gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua dari sisi potensi pengembangan ekonomi lokal karena memang kita butuh tumbuh kembangnya wirausaha atau UMKM yang mampu mengelola potensi-potensi itu sehingga nanti kemanfaatannya itu bisa kembali lagi ke daerah. Itu akhirnya yang bisa kita melihat seperti itu meskipun nanti ke depan kita perlu lagi adanya penataan karena kalau kita melihat dari sisi kajian di sisi kinerja UMKM-nya masih perlu beberapa hal yang perlu diperbaiki begitu Pak karena memang kami juga melakukan beberapa kajian ternyata memang di kinerja
usahanya misal diukur dari kinerja marketing, kemudian nanti diukur dari kinerja keuangan gitu ya. Ini masih perlu ada pembenahan-pembenahan untuk mewujudkan istilahnya sekarang MKM naik kelas gitu. Untuk sampai pada tahap itu masih perlu effort yang lebih. Gitu. Ya. Jenis apa yang cukup cepat tumbuh di UMKM ini? Ya, Makanan, kalau makanan jenis, kah atau ya, apa? kalau paling cepat tumbuh di sini memang makanan, Mbak. Kalau kita melihat dari tumbuhnya jumlah atau diversifikasi produk dari olahan, ini luar biasa tumbuh kembangnya, itu hampir lebih, kalau saya katakan jenis saja muncul lebih dari 4.000-an lah untuk jenis diversifikasi produk olahan dari potensi yang ada aja itu bisa muncul sekitar jumlah seperti itu gitu. Jadi paling banyak di tempat kita memang masih ke industri olahan khususnya untuk kuliner. Jadi sebetulnya Ya, kalau saya bukan orang ekonomi, tapi kalau saya sederhanakan misalnya, kalau masing-masing orang itu punya usaha dan saling bertukar berjualan, sebetulnya ekonomi itu cepat tumbuh ya. Saya misalnya bikin ya, pisang goreng, tetangga saya bikin keripik, nanti terus begitu saling di antara apa namanya, di antara warga itu aja muternya gitu. Bisa cepat tumbuh juga Bu ya, secara ilmu ekonomi itu. iya, kalau seperti itu bisa. Artinya kan nanti kita model materi dari materi. Maksudnya kalau kita melihat diukurnya dari sisi kemampuan atau scarcity manusia kan menjadi beda-beda ya. Yang satunya nanti ngolahnya dari misalnya taruhlah pisang jadi makanan. Kemudian kalau sudah punya makanan nanti kita punya hubungan dengan orang lain yang memiliki kemampuan untuk bikin craft. Artinya craft itu nanti dibuat tempatnya, dibikin alatnya supaya nanti mendukung untuk bikin keripik lah, itu sudah dari sisi itu aja sudah mencakup dari sisi ekonomi efisiensinya menjadi biasa gitu. Itu masih dari satu produk lokal yang bisa dikembangkan gitu Pak. Terjalin kolaborasi dan sinergi yang bisa Ada dilakukan. dukungan dari pemerintah barangkali di Purworejo untuk para pelaku UMKM ini? Ya, kalau pemerintah memang luar biasa sebenarnya, dari beberapa pelatihan dan fasilitasi sekarang juga banyak sekali diberikan untuk UMKM, apalagi untuk sudah diketahui melalui beberapa dinas ini juga sekarang banyak sekali muncul beberapa forum, kemudian beberapa kelompok yang pada akhirnya supaya mempermudah indikator untuk mengevaluasi tumbuh kembangnya UMKM. Melalui dinas, kalau di kami namanya koperasi usaha kecil dan menengah yang memang dan perdagangan gitu ya, nih Jinka UKMP itu pun juga sekarang sudah membuat satu kelompok-kelompok usaha gitu ya. Jadi per kecamatan, kalau di Purworejo itu ada 16 kecamatan, kemudian di masing-masing kecamatan itu dibentuk forum UMKM, Pak. Nah, jadi kita punya 16 forum UMKM kecamatan yang kemudian nanti juga dipayungi oleh forum UMKM kabupaten. Nah, ini menjadi salah satu forum komunikasi. Jadi kebutuhan-kebutuhan UMKM, kemudian dinas misalnya nanti ada fasilitasi dan hal-hal supaya memudahkan komunikasi untuk membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Kemudian banyak juga fasilitasi dari dinas provinsi, baik itu misalnya seperti sertifikasi halal untuk industri pengolahan makanan gitu ya. Kemudian ada juga model fasilitasi yang misalnya ada haki yang bisa diberikan, itu juga banyak dinas melakukan upaya-upaya itu di samping pelatihan-pelatihan teknis yang sudah memberikan fasilitasi untuk tumbuh kembangnya UMKM untuk cepat naik kelas. Berkaitan dengan pasar, mereka cari sendiri ya, tidak dibantu oleh pemerintah. Ada beberapa difasilitasi. Ini misalnya seperti akses pasar untuk yang di bandara, karena memang bandara waktu itu fasilitasi melalui provinsi, kemudian ke tingkat daerah ada model kurasi dan sebagainya. Kemudian pemerintah juga pernah mengakseskan untuk pasar retail modern yang memiliki kewajiban untuk ini ya, memiliki space khusus untuk UMKM di wilayah Kabupaten Purworejo. Ini juga merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah setempat begitu. Mengenai keterlibatan dunia akademik atau perguruan tinggi, Ya, itu karena memang diundang atau memang inisiatif perguruan tingginya untuk terlibat, Bu Dokter? ada dua aspek Pak Hidayat. Jadi kami memang perguruan tinggi saat ini kan juga dituntut untuk melakukan upaya banyak sekali gitu ya, terutama untuk mendampingi UMKM, karena kalau kita melihat di perguruan tinggi itu kan kewajiban tridharma termasuk pengabdian menjadi kewajiban khusus. Jadi artinya kita juga harus mencari apa upaya yang bisa kita lakukan untuk wilayah gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Jadi memang
kita juga aktif melakukan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk forum-forum UMKM, baik itu UMKM mandiri maupun melalui forum, maksud saya begitu, Pak. Jadi yang kedua, itu juga bisa melalui karena undangan. Dari undangan itu ternyata memang kalau kita lihat dari kebutuhan pengetahuan, tidak menutup kemungkinan sekarang UMKM itu sudah literasinya sudah lumayan bagus, tingkat adaptasinya lumayan bagus. Ini bisa diukur dengan apa? Jumlah kebutuhan untuk pelatihan dan pendampingan yang masuk di kami, termasuk dari desa, kelompok gitu ya, itu sudah cukup banyak, Pak. Sehingga memang kami kadangkala masuk di satu wilayah untuk membantu mereka melakukan upaya pelatihan maupun pendampingan karena sudah ke permintaan dari komunitas atau mungkin dari desa gitu. Jadi bisa kebutuhan itu dari dua sisi. Jadi kami nanti yang memberikan informasi atau kita yang sendiri yang memiliki inisiatif gitu ya, misalnya punya ada beberapa misalnya contoh inovasi gitu ya. Kemudian nanti fasilitasi seperti kemasan gitu. Atau mungkin kita kadang-kala juga melibatkan mahasiswa, kaitannya keterlibatan mereka di akses marketingnya karena mahasiswa ini kan juga punya peluang banyak karena followernya kan banyak ya. Ini juga bisa kita optimalkan untuk membantu UMKM gitu Pak Hidayat. Jadi ada dua sisi yang kita bisa optimalkan untuk membantu UMKM. Ya, terakhir Bu Dokter, apa kira-kira tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM di Purworejo ini dan apa kira-kira peluang untuk mengatasi tantangan itu? Ya, tantangan utama sebenarnya kalau mau jujur gitu ya, yang satu konsistensi. Ini saya juga merupakan bagian dari pelaku UMKM juga masih juga menyadari bahwasannya kami masih sulit untuk konsisten. Konsistennya di mana? Satu, menentukan kualitas produk aja masih belum konsisten di situ. Kemudian yang kedua, kalau memang kita diakseskan pasar, ternyata kalau kembali lagi ke UMKM, secara kapasitas belum banyak yang mampu memenuhi itu, Pak. Jadi kalau kita lihat di daya saing itu tantangan utama memang di daya saing. 3 hal di daya saing dari sisi akademisi kita kenal yang paling sederhana itu yang satu berarti keunikan itu masih bingung ya. Uniknya produk kita misalnya jejer-jejer ada produk keripik yang ini kalau ditanya keripik mana keripiknya kita itu punya keunikan yang mana ini juga masih belum bisa menspesifikasikan sehingga masih sulit untuk membangun keunikan di situ. Di sisi kualitas kami juga masih perlu banyak belajar gitu ya, sehingga nanti peran perguruan tinggi juga dibutuhkan di situ bagaimana upaya-upaya untuk memperbaiki dari sisi perbaikan kualitas produk gitu. Kemudian yang ketiga yang dimaksud harga bersaing ini. Contoh banyak beberapa industri khususnya batik dan sebagainya ini masih sulit untuk bersaing dari tetangga sebelah misalnya kayak Solo, Jogja itu kan mereka masih sangat identik dengan produk dengan kualitas tapi harganya begitu bisa bersaing. Nah, di kami masih punya PR di situ. Namun demikian memang upaya-upaya lain untuk mendorong UMKM tetap bisa berkembang artinya ya nanti selain pemerintah harus kerjasama, kemudian nanti salah satu hal yang paling sulit adalah jaminan pasar, maka kami juga akan berusaha memperbanyak akses untuk marketingnya baik dari sisi industri maupun ke perusahaan-perusahaan besar yang memungkinkan bisa menjalin kerjasama dengan UMKM dan ya otomatis perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Purworejo khususnya itu harapannya bisa berperan optimal untuk memberikan inovasi dan teknologi-teknologi baru yang nanti membantu mereka memecahkan permasalahan-permasalahan kaitannya dengan perbaikan kualitas produk. Pelajaran penting terakhir sekali pertanyaannya dari pandemi COVID-19 ini bagi dunia usaha khususnya UMKM apa kira-kira yang bisa diambil? Ya, terima kasih. Hal yang paling penting satu adalah kemampuan adaptasi. Bagaimana nanti kita harus berusaha melakukan adaptasi terus karena memang perilaku pasar itu kan berbeda. Ya, saat ini karena kita pandemi, Pak. Tapi ke depan kita tidak tahu tantangan apa yang ada di depan. Jadi kebutuhan hal yang mendasar yang harus kita lakukan adalah mau paling tidak sedikit merubah mindset kita untuk cepat melakukan adaptasi. Mungkin pandemi ini menjadi betul-betul upaya untuk mendorong di teknologi ya Pak Hidayat. Dulu UMKM itu sulit sekali diajak
diajak berkembang, apalagi memanfaatkan teknologi-teknologi yang sederhana yang ada di lingkungan kita. Tapi begitu pandemi, mau tidak mau, optimalisasi di media sosial aja sudah luar biasa. WhatsApp status aja sudah begitu bisa dioptimalkan, sehingga di bidang marketing bisa hanya memanfaatkan WhatsApp status saja sudah cukup akhirnya gitu ya. Mungkin malah mereka akhirnya, waduh ini banyak sekali tawaran gitu ya. Nah, tapi yang paling utama ini kemampuan mereka untuk perubahan pola pikir, kemudian nanti yang kedua kemampuan kecepatan di dalam adaptasi gitu ya, karena kita harus mau tidak mau menyesuaikan dengan perubahan perilaku masyarakat. Sangat luar biasa, informatif Ya. dan aspiratif apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada dialog kali ini. Waktu mungkin membatasi dan mudah-mudahan kita akan bisa berdialog dengan Bu Dr. Hesti Rizpatiningsih pada materi-materi lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan kompetensi, kemudian pengembangan ekonomi, dan lain-lain yang itu menjadi salah satu informasi positif bagi kita semua. Terima kasih Bu Dokter, mudah-mudahan sukses selalu dalam kegiatan pemberdayaan UMKM-nya. Dan pemirsa Dakau TV yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita dengan Dr. Hesti Rizpatiningsih. Beliau adalah pelaku UMKM di Purworejo, Jawa Tengah, sekaligus dosen di ST Raja Wali, Purworejo, Jawa Tengah. Kita akan bertemu kembali pada dialog-dialog yang akan datang dengan tema-tema yang lebih menarik dan bermanfaat lagi. Demikian saya cukupkan dialog pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.